Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurmutia Syafitri, NIM 783. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makroekonomi terhadap Harga Saham selama Pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor telekomunikasi. Perkembangan harga saham selalu menjadi objek yang menarik untuk diprediksi dan dianalisis. Keberhasilan dan ketelitian dalam memprediksi perkembangan harga saham merupakan suatu hal yang diinginkan oleh para pelaku pasar modal, terutama investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal. Menurut Pandelin, harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham yang sangat berarti bagi perusahaan karena harga saham menentukan seberapa besar nilai dari suatu perusahaan serta dapat menunjukkan keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Sehingga kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA, earning per share atau EPS, dan debt to equity ratio atau DER. Ernaeti dan Octaviana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa return on asset memiliki pengaruh terhadap dividen payout ratio yang juga akan mempengaruhi harga saham. Karya dan Sosialwati dalam penelitiannya menyatakan bahwa return on asset secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Semakin tinggi return on asset, semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba bersih. Selain itu, Utami dan Suharmadi dalam penelitiannya menyatakan bahwa EPS secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu, ada debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utangnya dengan modal yang mereka miliki. DR yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban perusahaan juga semakin berat. Selanjutnya, makroekonomi yang merupakan analisis ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan ekonomi baik keseluruhan konsumen maupun keseluruhan produsen dalam perekonomian. Faktor ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain adalah tingkat inflasi, di mana makroekonomi di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan inflasi. Inflasi merupakan aspek performa ekonomi makro yang perlu dicermati dan juga merupakan variabel kunci yang memandu kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya, di dalam penelitian ini itu berfokus pada harga saham selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID ini yang telah bermula dari tanggal 1 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan telah menyebar ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia. Selama pandemi COVID juga ada beberapa sektor yang lumpuh, yaitu adalah sektor pendidikan. Pada masa ini, sekolah dan universitas bahkan menghentikan aktivitas belajar mengajarnya di kelas sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghentikan penyebaran virus corona dalam lingkup sekolah atau universitas, sehingga proses pembelajaran akan dilakukan via online melalui alat komunikasi. Maka dari itu, penelitian ini juga berfokus pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh dalam menyediakan jasa telekomunikasi selama pandemi-pandemi di Indonesia, yang memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia dalam penyampaian informasi, sehingga perusahaan telekomunikasi ini memiliki kinerja yang meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini tuh dinilai sebagai informasi yang menguntungkan bagi para investor. Baik buruknya kinerja perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor dalam menentukan pembelian saham perusahaan. Lalu berikut ini merupakan kerangka pemikiran. Kinerja keuangan meliputi variabel return on asset atau X1, earning per share atau X2, debt to equity ratio atau X3, sedangkan pada makroekonomi meliputi inflasi atau X4. Variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah harga saham pada sampel perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Pada kerangka pemikiran ini, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap harga saham. Karena jika kinerja keuangan perusahaan menunjukkan adanya prospek yang baik, maka saham akan diminati oleh investor dan harganya meningkat atau terdapat hubungan yang positif antara kinerja keuangan perusahaan dan dengan harga sahamnya. Jika kinerja keuangan buruk, perusahaan akan diikuti dengan penurunan harga sahamnya di pasar modal. Kinerja keuangan di dalam penelitian ini diukur menggunakan yang pertama ROA, yang kedua EPS, dan
dan yang ketiga adalah DR. Variabel bebas X1-nya atau return on asset berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Lestari dan Sugiarto dalam penelitiannya, ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. ROA berdampak positif terhadap harga saham. Ini menunjukkan bahwa ketika laba bersih pada aktiva bergerak naik, maka harga saham juga bergerak naik. Hal ini terjadi karena manajemen perusahaan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan dengan efisien dan maksimal sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Adanya keuntungan yang besar membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan ini. Pada saat banyak investor yang membeli saham perusahaan, akan mempengaruhi harga saham juga cenderung naik. Yang kedua adalah variabel bebas X2 atau earning per share atau EPS yang berpengaruh terhadap harga saham. Earning per share adalah jumlah laba yang menjadi hak untuk setiap pemegang saham satu lembar saham biasa. Semakin tinggi EPS, maka akan semakin mahal suatu saham, dan sebaliknya. Earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham yang menunjukkan bahwa investor memusatkan perhatiannya pada EPS dalam melakukan keputusan berinvestasi. Hal ini dikarenakan EPS menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Para calon investor tertarik dengan EPS yang jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Para calon investor tertarik dengan EPS yang tinggi karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS yang tinggi dimiliki oleh suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin besar pula keuntungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar pula investor akan membayar atas saham perusahaan. Yang ketiga adalah variabel bebas X3 debt to equity ratio atau DR berpengaruh terhadap harga saham. DR merupakan salah satu ukuran dari rasio leverage yang dapat didefinisikan sebagai tingkat penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. DR yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban perusahaan juga semakin berat. Nilai perusahaan akan menurun jika perusahaan menggunakan utang lebih dari modal sendiri. Jika suatu perusahaan menanggung beban utang yang tinggi, yaitu melebihi modal sendiri yang dimiliki, maka harga saham perusahaan akan turun. Selanjutnya, di mana makroekonomi berpengaruh terhadap harga saham. Karena ketika kondisi makroekonomi di suatu negara mengalami perubahan baik positif maupun negatif, maka investor akan melakukan perincian dampaknya baik positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan. Faktor makroekonomi yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain adalah tingkat inflasi, di mana variabel bebas X4 inflasi berpengaruh terhadap harga saham. Inflasi yang merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Selanjutnya yakni hipotesis penelitian. H1, kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, EPS, dan DR secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. H2, makroekonomi yang diukur menggunakan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. H3, kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA, EPS, DR, dan makroekonomi yang diukur dengan menggunakan inflasi secara simultan dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yakni populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2020 dengan alasan tahun 2019 merupakan awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, dan teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan khusus yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, yang pertama, perusahaan publik sektor telekomunikasi yang terdaftar pada tahun 2019 sampai 2020 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode triwulan keempat tahun 2019 sampai triwulan ketiga tahun 2020. Yang ketiga, perusahaan yang lengkap harga sahamnya selama periode triwulan keempat tahun 2019 sampai periode triwulan ketiga tahun 2020. Selanjutnya, data dan metode
metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam menggunakan metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari catatan laporan keuangan perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan bersifat time yang dapat dipublikasikan laporan keuangannya lengkap di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Selain data laporan keuangan, data harga saham dari Yahoo Finance, serta data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu semua data yang telah terkumpul apa adanya melalui ukuran statistik dituangkan dalam bentuk kata-kata ataupun skema. Dan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda yang perhitungannya dibantu dengan software statistik SPSS. Sekian presentasi metodologi penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.